Hola Sobat Koboy, ketemu lagi sama gua nih. Gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya. Nah, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Pembunuhan merupakan sebuah peristiwa yang mengerikan. Beberapa di antaranya dilakukan oleh pelaku dengan begitu brutal. Ditambah lagi beberapa kasus pembunuhan keji itu ternyata belum terpecahkan. Aparat penegak hukum pun mengalami kebuntutan untuk mengusut kasus secara tuntas. Namun yang jelas, polisi dan jajarannya terus menghubungkan pelaku dengan tempat kejadian. Meski begitu, ada beberapa kasus pembunuhan yang sulit dipecahkan. Belakangan mulai terungkap akibat kemunculan arwah korban yang disinyalir memberi petunjuk akan penyebab kematiannya. Memang terdengar menyeramkan, tetapi hal ini pernah benar-benar terjadi. Ya, berikut 5 kasus pembunuhan yang mampu dipecahkan berkat petunjuk arwahnya sendiri. Let's check this out. 1. Frederick Fisher. Pada tahun 1826, seorang petani asal Australia, Frederick Fisher, lenyap tak terlihat batang hidungnya. Tetangganya yang bernama George Worrell dikenal sebagai sosok yang ramah dan pendiam. Tiba-tiba melambaikan bendera merah kepada warga, tanda orang meninggal. Meski sudah dinyatakan meninggal, warga tak tahu di mana letak keberadaan Fisher. 4 bulan berlalu, hantu Fisher mulai gentayangan. Suatu hari ada seorang pria bernama John Fairley tengah berjalan sendirian. Hari itu ia kaget karena penampakan hantu yang mengarahkannya menuju aliran sungai. Hal itu tentu membuat Fairley takut, tapi ia sadar ada hal yang ingin ditunjukkan hantu pada dirinya. Tak lama berjalan, hantu itu lenyap dan Fairley melihat ada sesosok mayat dengan kondisi berdarah dan babak belur. Ternyata George lah pembunuh Fisher. Pria itu mengaku telah membunuh korban karena ingin memiliki lahan pertanian milik Fisher. 2. Zona Hester Sui. Pada musim dingin tahun 1897, Zona Hester Sui, seorang perempuan asal Granbury Country, West Virginia, dilaporkan meninggal dunia karena kecelakaan. Hal itu merujuk pada hasil otopsi yang sudah dilakukan. Ya, ibunya Mary Jane Hester sudah ikhlas akan kepergian anaknya, meski hatinya masih teriris-iris jika teringat wajah anak perempuannya. Sesosok perempuan yang menyerupai Zona Hester Sui datang menghampiri ibunya. Ia bertanya, "Apa kabar ibu?" Selama 4 hari berturut-turut, hantu Zona selalu menemui ibunya dan menjelaskan kematiannya bukan karena kecelakaan. Hantu itu mengatakan pelaku pembunuhan tersebut adalah ayahnya sendiri yang bernama Edward Strabing Strode Sui. 3. Teresita Basa. Pada tanggal 21 Februari 1977, Departemen Pemadam Kebakaran Chicago berhasil memadamkan si jago merah yang mengamuk di sebuah apartemen. Saat menyusuri bagian apartemen, pihaknya menemukan jasad perempuan berusia 47 tahun dalam kondisi hangus terbakar. Setelah diidentifikasi, jasad tersebut bernama Teresita Basa. Hal yang membuat kaget adalah penemuan sebilah pisau yang masih tertancap di bagian dada Teresita. Karena keterbatasan barang bukti, polisi sulit mengungkap kasus pembunuhan ini. Sementara itu, hantu Teresita Basa menampakkan diri ke hadapan sahabatnya, yaitu bernama Dr. Joshua dan istrinya Remy. Ketika penampakan dirinya, hantu tersebut mengatakan jika ia dibunuh oleh seorang pria bernama Alan Sowery. Pria itu pun dikatakan telah mencuri beberapa perhiasan miliknya. Saat diselidiki, polisi benar-benar menemukan perhiasan curian tersebut di kediaman Alan. 4. Maria Marter. Pada tahun 1828, William Corder mengira jika ia telah melakukan pembunuhan sang kekasih, Maria Martin, dengan sempurna tanpa meninggalkan jejak. Untuk menutupi pembunuhan itu, Corder pun menulis surat kepada keluarga Maria tentang kondisinya yang sudah menikah dengan seorang pria. Awalnya pihak keluarga tak curiga dengan kondisi ini. Kemudian ibu tirinya Anne mengalami mimpi buruk. Ia merasa seperti diberi petunjuk. Setelah bersikeras membujuk sang suami, akhirnya Anne langsung pergi ke sebuah gudang merah sesuai dengan mimpi yang dialaminya. Tak disangka, ternyata ia melihat ada jasad Maria di antara lumbung padi yang numpuk di gudang tersebut. Setelah kasus ini didalami lebih lanjut, pihak berwajib menjatuhkan hukuman gantung kepada Corder karena terbukti bersalah dari bebas tanggang. Pihak berwajib menjatuhi hukuman gantung kepada Corder karena terbukti bersalah dari bekas tangannya pada tubuh Maria. 5. Catherine Ballesteros. Jasad Catherine Ballesteros ditemukan dalam kondisi berdarah karena ditikam oleh seorang pembunuh keji. Ada jejak kaki berdarah di lantai dan beberapa benda hilang dan bekas darah di gagang pintu. Saat diselidiki, ada bercak darah dan sidik jari di gagang pintu, tetapi polisi tak menemukan petunjuk apapun. Meski polisi tak mampu melihat titik terang dalam kasus ini, tiba-tiba hantu Catherine datang dan memberi petunjuk. Arwah wanita ini bergentayangan di antara orang-orang melayat ke rumahnya. Tiba-tiba sang ibu mendengar bisikan Catherine dan mengatakan, "Baba, baba, baba."
Ternyata ada salah satu pelayat yang bernama Rian Baba Fiskara. Ibu Kotir mencurigai pria itu dan memberitahu polisi tentang firasatnya. Saat diselidiki, sidik jari dan darah Rian Baba terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Waduh, banyak juga ya. Ya, itulah kasus-kasus pembunuhan yang dipecahkan oleh arwah korbannya sendiri. Bau bangkai yang berusaha disembunyikan pada akhirnya akan tercium juga. Kejadian-kejadian di atas membuktikan bahwa korbannya sendiri pun yang bisa membuat bangkai tersebut tercium. Kalau dibayangin, ngeri banget ya Sobat Koboi, apalagi kalau sampai didatangi seperti itu. Walaupun tujuan mereka sebenarnya hanya ingin kebenaran terungkap. Seram juga sih ya. Oke Sobat Koboi, semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lu semua ya. Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya. See you in the next video Sobat Koboi, bye.